A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama kami hormati Bapak Ahmad Taufik Nasution selaku Departemen Advokasi DPP Akpai. Kemudian ada Bu Susan bagian administrasian di DPP Akpai, dan Bapak Ibu yang sangat kami muliakan. Baiklah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dinanti-nanti sudah kelihatan, yaitu teman-teman yang menunggu insentif gitu ya, insentif. Cuman di samping itu ada juga teman-teman yang merasa bahwa ada nama yang keluar, ada yang tidak, dan sebagainya. Dan terkait dengan teknis dan lain sebagainya, juknis, inilah mungkin yang perlu kita dengarkan dan kita pahami secara bersama-sama agar tidak gagal paham. Sering Bapak Ibu kita belum membaca secara utuh dan tuntas tentang terkait juknis. Kita sudah bertanya ke sana kemari gitu kan. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian untuk kita dudukkan bersama pemahaman yang sama agar kita tidak gagal paham tentunya. Saya kira dari saya Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar untuk kita ketahui semua ada 40.000 ya, 40.000 atau 42.000 itu ya yang didaftar penerima itu se-Indonesia. Dan itu luar ya. 42.000, Pak. Dan ini dan di situ sudah bercampur sebenarnya. Ada yang sudah lulus P3K, ada yang dan lain-lain. Nah, terkait teknisnya tentu kita akan dengarkan bersama. Dan bagaimana teknis selanjutnya, pencairannya bagaimana, dan bagaimana teman-teman yang tidak ada namanya dan lain sebagainya. Untuk sesi pertama ini, mohon maaf ini agak berisik karena di pinggir jalan. Untuk sesi pertama ini saya minta arahan dari Pak Ahmad Taufik Nasution dari DPP Akpai kepada Bang Ahmad Taufik. Kami silakan dengan segala hormat. Host, saya pindahkan ke Bang Ahmad Taufik supaya nanti bisa share screen. Paham betul nanti deh. Iya. Makasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bapak dan Ibu, saya mohon izin kamera ditutup karena mempengaruhi kualitas gambar dan suara. Bapak dan Ibu, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa poin saja terkait dengan di juknis ya. Nanti kita mungkin lebih ke tanya jawab. Perlu diketahui bahwa sasaran dari bantuan insentif ini adalah guru PAI yang bukan PNS. Jadi memang klausul di juknis ini masih memakai klausul yang lama, yaitu yang bukan PNS. Nah, kalimat yang bukan PNS ini akibatnya teman-teman yang mereka itu P3K itu masih mendapatkan bantuan insentif. Mereka meskipun sebenarnya P3K dan PNS itu adalah sama-sama ASN, ya. Tapi saya kira ini perlu menjadi catatan oleh saya kira nanti mungkin di dalam rapat-rapat Akpai di Dewan Pimpinan Pusat agar teman-teman yang sudah lulus P3K itu semestinya kan mereka tidak dapat lagi karena menurut Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dikatakan bahwa PNS dan P3K adalah ASN, aparatur sipil negara. Tapi karena memang juknis ini saya kira memang belum dengan undang-undang itu, karena memang undang-undang itu
mungkin berlakunya nanti di 2023 kalau nggak salah di 22 September begitu. Nah, tapi saya kira untuk implementasinya, untuk saya kira untuk rasa keadilan lah ya, teman-teman yang sudah P3K semestinya tidak lagi menerima bantuan insentif. Kenapa? Karena kan mereka sudah dapat gaji dari APBN, gaji pokok dari APBN dan tunjangan dari APBD. Jadi semestinya memang mereka tidak dapat dan bisa didistribusikan ke guru-guru lainnya. Itu saya kira poin pertama Bapak dan Ibu, dan yang akan menjadi titik perjuangan kita nanti supaya Juknis ini nanti di 2023 ini bisa disesuaikan dengan amanat undang-undang itu. Itu yang pertama. Kemudian Bapak dan Ibu, sebenarnya ini kan bantuan insentif ini terbatas, ya. Itu saya kira yang perlu diketahui secara politik anggaran. Kita ketahui bahwa tentu kita itu dapat dipastikan, apalagi pasca COVID itu pastilah postur anggaran kita itu sangat terbatas, sehingga tentu kotanya sangat terbatas juga Bapak dan Ibu. Jadi tidak mungkin 42.000 ini mendapatkan insentif dalam tanda kutip terkait dengan kemampuan APBN gitu. Karena kan banyak alokasi-alokasi bantuan yang lainnya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya kan teman-teman yang ada di Kemdikbud, kemudian hal-hal yang lain. Saya kira itu memang suatu hal yang saya kira memang kondisi realitas kita lah seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu, tentu yang dapat itu adalah yang diprioritaskan. Yang prioritas khususnya adalah itu faktor usia. Ya, jadi faktor usia didahulukan. Kemudian yang kedua adalah daerah terluar, karena memang pemerintah kita memang di pemerintahan Pak Jokowi ini memang ada perhatian daerah-daerah terluar, terdepan dan tertinggal, yang disebut dengan 3T. Nah, begitu juga kemarin juga saya dapat bocoran bantuan rumah ibadah juga itu banyak dialokasikan untuk daerah-daerah 3T. Kemudian juga faktor TMT, masa kerjanya tentu Bapak dan Ibu ya. Masa kerja ini sangat mempengaruhi bantuan ini. Kemudian kualifikasi pendidikan ya, saya kira itu juga itu adalah kriteria khusus. Dan yang lainnya saya kira kita semua sudah memenuhi kriteria itu. Jadi Bapak dan Ibu, kondisinya seperti itu. Jadi tentu ini menjadi perhatian kita. Yang pertama tadi terkait penyesuaian dengan undang-undang itu supaya yang P3K tidak mendapat lagi sehingga porsinya bisa diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan kemudian yang kedua adalah ya kita tidak tahu memang datanya berapa. Tapi kalau dilihat dari data ini kan cukup banyak ya, 42.000 itu ya, 42.000 yang mendapat bantuan insentif. Mungkin nanti kita analisis berapa jumlah guru yang belum sertifikasi, yang berstatus juga sebagai guru yang bukan PNS, lalu 42.000 itu apakah sudah signifikan atau belum. Saya kira itu udah pokok-pokok yang mungkin saya sampaikan. Nanti kalau ada hal yang bisa kita diskusikan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan umum nih. Saya dulu dapat, sekarang kok tidak? Itu satu. Kemudian kok nama saya tidak ada? Nah, ini kemungkinan kendalanya di mana di Bang Taufik? Mohon penjelasan. Makasih. Ya. Halo Bang Taufik. Ini teman-teman tolong di-mute dulu semuanya suaranya ya. agak terputus, saya pindah Baik, ada satu pertanyaan sebelum kita bincang-bincang teknis nanti. Ada satu pertanyaan dari teman-teman banyak sekali nih Bang Taufik.
kenapa kok nama saya tidak ada katanya, padahal saya guru non PNS. Kemudian kenapa kok nama saya tidak ada padahal sudah lama mengabdi. Kenapa kok nama saya tidak ada, dulu nama saya ada gitu. Kira-kira apa tuh penjelasannya, Bang Taufik? Baik, terima kasih udah mungkin saya sudah menangkap poinnya. Mohon maaf posisi saya berubah ini tadi terputus, ada gangguan. Saya ada teman namanya Pak Padli dari 2018. Itu dia sudah dapat bantuan ini, dan tadi dicek di data itu dia masih tetap dapat masih dapat bantuan di 2022 ini. Tapi kalau memang ada benar kasus seperti itu, ya kita memang minta ininya dulu lah, bukti-bukti apakah benar dia sudah dapat. Tapi saya sulit juga untuk menjawab kenapa kemarin dia dapat, ini tidak dapat. Ya bisa jadi karena ada pergeseran tadi. Saya baru baca Juknis ini memang ada klausul 3T. Nah ini 3T ini. Halo Bang Ahmad Taufik, masih monitor kah? Kayaknya sinyalnya Saya sinyalnya nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian. Ngomong nih Halo Bang Taufik. Baik, sementara menunggu Bang Ahmad Taufik, barangkali Teh Hujan dulu bisa menjawab, silakan Teh Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini saya juga masih di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang hari ini luar biasa sekali ya. Ketika datang surat insentif dan sebenarnya ini dari minggu kemarin teman-teman sudah bertanya-tanya kenapa tidak ada insentif seperti tahun kemarin gitu ya. Akhirnya terjawab hari ini dengan turunnya surat dari Pendis. Menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak sekali, kenapa ya saya aktif di Siaga tetapi tidak mendapatkan bantuan. Kemudian sebentar gelap ini, saya matiin aja ya. Kemudian kenapa padahal saya sudah punya NUPTK. Mohon maaf Bapak Ibu, dicek kembali Bapak Ibu. Ya, kedengaran deh suara saya. Nah, ada Bang Ahmad Taufik. Silakan Bang. Halo Bang Ahmad. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Jadi diingat kembali Bapak Ibu itu mengaktifkan siaga di bulan apa? Apakah di semester 1 Bapak Ibu sudah mengaktifkan siaganya? Kemudian kenapa tahun kemarin saya dapat, tahun sekarang tidak dapat? Ada kemungkinan ini peserta atau justru kalau tidak salah, jadi ini tuh ada penambahan kuota, tapi saya tidak tahu ya itu seperti apa dari pusat kriterianya gitu kan. Itu kalau Bang Ahmad Taufik pasti dia tahu dari pusatnya seperti apa gitu. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita ya Pak Rimelvi selalu mengingatkan, ayo ketika siaga aktif, sudah bisa di semester kan di Januari biasanya belum bisa ngisi ya, Februari akhir atau Maret itu biasanya sudah bisa updating kita di siaga. Kenapa kita harus cepat-cepat mengaktifkan siaga? Ya seperti ini, Bapak Ibu juga sama, tidak hanya yang sudah sertifikasi yang harus mengaktifkan siaga itu gitu. Jadi non PNS yang belum sertifikasi juga
segera mengaktifkan siaganya. Nah, kan kalau sudah ada seperti ini, akhirnya oh iya ya gitu kan. Oh iya ya, itu kenapa kita selalu mengingatkan, apalagi Pak Rimelvi, ayo data Anda adalah tanggung jawab Anda. Ya, data Anda adalah masa depan Anda. Disinilah Bapak Ibu, kenapa kita harus peduli akan data kita. Walaupun kita misalnya menyuruh orang untuk mengaktifasinya, menyuruh operator atau teman sejawat atau sahabat atau siapapun itu, tetap tanyakan apa yang kurangnya, apa yang belum, apakah siaga saya sudah diaktifasi juga, apakah emis saya sudah diaktifasi gitu. Nah, ketika sekarang ada bantuan, baru saja kita sibuk mengaktifkan siaga. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong. Nah, kemarin juga saya mendapatkan kabar gitu ya. Ternyata ada teman GPAI di Kota Tasik yang dia baru tahu kalau dia tidak masuk Dapodik itu ketika mau daftar P3K. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengajar di suatu tempat, tanyakan juga ke operator apakah saya sudah masuk Dapodik apa belum gitu. Ya, jadi yang kita harus care lah, harus peduli, harus tanggung jawab dengan data kita sendiri. Walaupun itu yang mengerjakannya bukan kita sendiri, operator misalnya atau teman sejawat misalnya. Saya jujur saya megang akun teman-teman yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi, ada beberapa teman yang saya pegang akunnya gitu karena mereka kadang-kadang minta bantuan sama saya. Itu ya Bapak Ibu, kuncinya adalah kita harus bawel lah gitu ya, harus bawel, harus peduli, jangan sampai ketika ada list surat datang barulah kita peduli, oh iya ternyata inilah gitu kan ya. Ya kenapa non PNS non sertifikasi harus juga mengaktifkan siaganya ya seperti ini. Kemudian kenapa yang P3K bisa terakomodir di insentif sekarang? Ya mereka terakomodir karena saya juga kan keluar SK itu tidak di bulan Maret April. Tapi saya keluar SK di bulan Mei. Jadi siaga belum membaca uploadan SK kita gitu kan. Uploadan SK P3K akhirnya karena ada kemungkinan penarikan data dari siaga itu di bulan Maret atau di bulan April gitu ya, Maret April. Pokoknya biasanya sebelum bulan Juni itu penarikan datanya gitu. Ya, jadi yang sudah lulus P3K itu yang kemarin terdata di tahun ini gitu. Tapi saya tadi dapat kabar dari operator siaga Kemenag di Kota Tasik di saya bahwa teman-teman yang P3K yang ada di list penerima insentif itu tidak bisa mencairkan insentifnya. Walaupun nanti di siaganya dia bisa cetak kartu ya. Nanti pasti akan ada pengembalian kalau mau dicairkan gitu. Seperti tahun-tahun sebelumnya itu yang madrasah kejadian kan, guru madrasah yang dapat bantuan BSU kalau nggak salah. Bantuan BSU yang double itu kan, yang ngajar di madrasah kemudian ngajar juga di PAI-nya dicairkan dua-duanya. Nah, itu dia harus mengembalikan yang satunya. Iya, kalau uang itu belum kita belanjakan. Kalau uang itu sudah kita belanjakan, berarti kita harus mengembalikan uang dari dompet kita. Ya, kita cari aman saja bagi yang teman-teman yang sudah lulus P3K, kita legowo. Ayo, tidak usah dicairkan. Mudah-mudahan dana itu bisa digantikan dengan di tahun depan gitu kan ya. Kalau dikembalikan kan di tahun depan pasti ada penambahan kuota. Begitu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kurang puas, mohon maaf udah ini saya masih di jalan.
Ya. Baik, makasih Ujan. Ya, siap. Ini Ya, Bang Ahmad Taufik sudah bisa kah atau belum? Iya, oke. Silakan Bang Ahmad Taufik. Makasih. Jadi memang kalau saya tadi baru baca juknis, memang di juknis itu tidak ada larangan untuk untuk mendapatkan itu, karena belum, bisa jadi memang terkait dengan P3K kan memang baru ya, sebagaimana dibilang oleh baru di 2022 ini gitu. Jadi tetapi kalau merujuk kepada juknis, ya kita lihat saja nanti kalau ada perkembangan yang disampaikan oleh Mbak Susan itu tentu harus ada penjelasan secara tertulis ya untuk tapi karena ini juknis, tentu yang jadi acuannya adalah juknis. Jadi memang mungkin ini masalah karena hal yang baru, tapi dari sisi proporsionalitas memang harusnya mereka tidak dapat karena antara PNS dan P3K itu sama-sama ASN. Jadi saya kira kita ini saja, mudah-mudahan ada penjelasan yang resmi ya dari Kemenak bahwa yang P3K itu tidak bisa lagi mendapatkan, sehingga nanti bisa jatuh kepada urutan berikutnya, dan mudah-mudahan itu adalah Bapak dan Ibu. Kemudian terkait dengan kemungkinan tidak dapat, saya memang tidak bisa memastikan, tetapi memang terkait dengan kemarin ada program rumah ibadah, itu saya juga fasilitasi rumah ibadah, saya fasilitasi itu udah tahun lalu itu Sumatera Utara dapat kalau tidak salah 7 atau berapa ya, itu jumlahnya agak lumayan, tetapi di tahun 2022 ini berkurang, cuma dapat kalau nggak salah 2 ya, jadi dari 7 menjadi 2, dan saya dapat info dari salah seorang pejabat di Kanwil Kementerian Agama di provinsi itu, karena memang kebijakannya diperbanyak ke 3T. Nah, jadi bisa jadi mungkin akibat perubahan pergeseran kebijakan ruang lingkup ke 3T itu bisa jadi mungkin ada kasus teman yang kemarin dapat tapi tidak dapat. Tapi begitupun saya ingin meyakinkan kepada Bapak dan Ibu, karena saya kan dari 2011 itu memang sudah aktif di Kementerian Agama dalam pengertian menganalisis berbagai kebijakan ya, karena kebetulan saya juga pegawai Kementerian Agama. Saya sudah dapat memastikan bahwa ketika ada sistem siaga ini itu belum ada celah sampai hari ini, itu ada dalam tanda kutip permainan gitu. Jadi bukan berarti nanti Bapak dan Ibu karena ada nepotisme, ada KKN, selama ada siaga ini sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan itu, kecuali ya memang ada permainan di administrasinya ya. Artinya apa? Masa kerjanya itu yang harusnya dia masa kerjanya misalnya katakan 5 tahun, dia buat masa kerjanya 7 tahun atau 10 tahun. Itu memang kita temukan itu. Tapi kan itu di oknumnya ya, itu di gurunya sendiri gitu. Tapi kalau di sistem siaganya itu ya karena dia sistem maka dia membaca seperti itu. Jadi bisa saja memang Bapak dan Ibu ada unsur-unsur seperti itu, bisa saja. Tapi kita yakinlah bahwa hal-hal yang seperti itu kan tidak berkah ya. Kenapa? Karena dia mengambil hak orang lain yang semestinya dapat, tapi karena dia memanipulasi data masa kerja dia, dan sistem kan tidak bisa tidak tahu dia mana yang analisis apakah betul misalnya 7 tahun atau 10 tahun. Jadi saya kira di situ udah, jadi titik celah-celahnya bisa jadi ada, tapi di sistem tidak. Jadi sistem itu memang sangat membantu siapa yang mendapat prioritas, itu yang didahulukan. Demikian udah. Baik, sebelum ke Bu Vivi Risanti, saya ingin menjelaskan beberapa poin penting kepada Bapak Ibu. Tolong di-mute, dengarkan baik-baik. Pertama, Bapak Ibu, data-data tersebut itu diimpor dari sistem. Sekali lagi, Bapak Ibu, data yang 42.000 orang itu
itu diambil dari sistem. Berarti terdata sebanyak 42.000 orang guru non-PNS yang menerima bantuan insentif. Berarti 42.000 orang itu data yang dianggap sinkron, valid, aktif. Itu satu. Bapak Ibu, yang kedua, data Dapodik, data emis, data siaga itu per 1 kali 6 bulan diaktifasi dan divalidasi. Yang ketiga, Bapak Ibu, kami sering mengingatkan bahwa aktivasi, validasi, updating data tersebut tidak hanya untuk guru sertifikasi, terutama sekali di siaga, tidak hanya guru sertifikasi, tidak hanya guru PNS, semuanya, baik yang sertifikasi maupun non-sertifikasi, belum sertifikasi, baik yang PNS maupun non-PNS, baik yang di negeri maupun swasta, wajib mengaktifasi, memvalidasi, mengupdating data tersebut 1 kali 6 bulan. Kemudian untuk siaga ada kita mengupload mengupload daftar hadir dan jurnal setiap bulannya. Ditambah lagi mengupdate data-data kita dan dokumen-dokumen yang ada di sistem tersebut. Berdasarkan itulah ketika data itu valid, sinkron, aktif, diimportlah data itu. Saya tidak begitu yakin ya. Oh saya aktif Pak, kenapa kok nama saya tidak ada? Saya sudah ngajar sekian tahun, kenapa kok nama saya tidak ada? Oke, seandainya Bapak Ibu, ini berandai-andai, seandainya nanti data Bapak Ibu aktif, sinkron, valid, tidak ada kurang 1 jua pun, maka Bapak Ibu berhak memenuhi syarat dan rukun, berhak. Kalau Bapak Ibu tidak terima, kita bisa ajukan nanti. Biar Bang Ahmad Taufik nanti mengajukan siapa saja kalau memang terbukti data Bapak Ibu itu valid, sinkron, aktif. Nah, kita bisa kumpulkan itu. Dan ini loh Pak Direktur, data teman-teman terbukti aktif, valid, sinkron, tapi tidak menerima. Nah, betul kata Bu Ucan tadi bahwa itu di bulan Maret data-data tersebut. Nah, persoalannya kadang-kadang begini. Kita belum sempat mengupdate data. Data itu sudah diambil oleh admin. Nah, makanya kita mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, data Anda masa depan Anda. Data Anda menentukan kebijakan. Data Anda tanggung jawab Anda. Tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya penambahan dari Bu Vivi Risanti, silakan. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya Pak Ketua? Kedengaran. Dengar Bu. Dengar. Baiklah, menguatkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Taufik, Teh Hucan dan Ketua tadi, bahwasanya data kita itu memang diambil dari data siaga, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita harus ingat di awal semester biasanya paling lambat pada bulan Februari di semester 2 itu kita sudah disuruh untuk mengupdate data. Kemudian pengalaman dari insentif pada tahun 2019 dan 2020 itu memang disampaikan bahwasanya setiap data di siaga yang mendapatkan insentif itu memang diambil cut off-nya tanggal 30 setiap tahunnya. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu lewat dari itu mengupload atau memvalidkan datanya di siaga, tentu kita sudah tidak masuk lagi ke kriteria penerima insentif karena mereka mengambil data yang sudah update per 30 Maret setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan adanya pada saat ini beberapa teman kita yang P3K juga mendapatkan insentif tersebut. Nah, kita kembali ke yang tadi Bapak dan Ibu. Ketika beliau mengupdate data di bulan Maret, bisa jadi SK P3K-nya belum keluar, sehingga dia masih termasuk.
Kemudian bagaimana tindak lanjutnya tentu kita serahkan nanti ke pihak terkait, itu pihak Kemenak. Jadi dalam hal ini kembali mungkin kita menguatkan bahwasanya setiap data itu, setiap di awal semester ketika sudah buka link untuk mengupdate data, baik di Siaga atau Emis, jangan kita tunggu-tunggu. Karena kebiasaan kita selama ini bertanya, kapan terakhirnya, kapan terakhirnya. Sehingga ketika terjadi hal yang seperti ini baru kita komplain. Kenapa saya tidak mendapatkan? Saya syarat terpenuhi, umur terpenuhi, masa kerja terpenuhi, tapi itu tadi Bapak Ibu, kapan kita update data kita? Kalau sudah lewat dari 30 Maret, maka tidak akanlah termasuk kita ke dalam penerima insentif tersebut. Karena mereka KTNF-nya diambil dari 30 Maret biasanya setiap tahunnya. Karena ini pernah disampaikan di Juknis 2019 kalau tidak salah. Terima kasih. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sudah. Silakan, ada tambahan Bang Taufik, silakan. Bapak dan Ibu, memang apa yang disampaikan teman-teman itu memang harus benar-benar kita katakanlah berkorban ya, korban waktu, korban perasaan dan macam-macam, karena memang terkait dengan schedule data-data itu memang kita harus, intinya apapun kita harus tetap aktif ya untuk di Siaga. Cuma saya ingin menguatkan kembali, memang dari sisi anggaran dan dari segi katakanlah politik anggaran, itu kan jumlah guru kita itu kan ada sekitar 250.000 ya, kurang lebih. Jadi kalau 250.000, kemudian kita dapat ada 42.000, jadi dipotong yang sudah PNS ya. Jadi saya kira mungkin memang kita mendapatkan sekitar 20% lah dari total keseluruhannya. Itu analisis kasar aja ya, asumsi saja. Jadi Bapak dan Ibu, jumlah kota itu memang sangat berpengaruh ya terhadap Bapak dan Ibu. Artinya bisa jadi Ibu mungkin secara administrasi sebagaimana yang dijelaskan teman-teman tadi memang sudah memenuhi syarat, tapi kan tidak otomatis semua yang terdaftar di Siaga dapat, karena memang keterbatasan anggaran dan juga keterbatasan kota. Jadi saya kira teman-teman memang harus jeli dan harus tetap update sebagaimana yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Memang ada sedikit menurut saya pola komunikasi yang berbeda dengan Pak Direktur sebelumnya. Biasanya terkait dengan Juknis ini, biasanya sebelum ada katakanlah pencairan-pencairan, itu biasanya Juknis itu udah disosialisasikan. Ya, ini tidak. Kita lihat kita mendapat Juknis ini malah setelah adanya penetapan nama-nama. Nah, ini semestinya kan seperti pola-pola direktur sebelumnya itu Juknis itu disosialisasikan dulu gitu kan. Sehingga teman-teman kan tidak seperti sekarang ini kan menganggap loh kok nggak ada nama saya gitu. Padahal teman-teman tidak diberi ruang dan waktu untuk membaca Juknis itu. Jadi saya kira silakan saja teman-teman baca Juknis itu, ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus. Jadi kata kuncinya apa yang disampaikan teman-teman, walaupun belum ada katakanlah bantuan apapun, teman-teman harus aktiflah di Siaga. Saya kira itu udah kata kuncinya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tahan dulu ya unek-uneknya. Kalau ada pertanyaan, kita akan kembali ke Bu Ucan untuk menjelaskan Juknis, pencairan insentif bagi guru PAI non PNS atau non ASN. Kepada Bu Ucan, sudah bisa Bu Ucan? Oke, siap. Bentar, Dak. Oke. Aku 5 menit lagi nyampe rumah. Baik. Boleh tanya jawab dulu, Dak? Boleh. Ya udah. Baik. Siap. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya acak dulu dari bawah ya Bapak Ibu ya. Pertama, cetak kartu di mana Bapak Ibu? Cetak kartu belum, sekarang sistemnya sedang di-upgrading Bapak Ibu. Mohon bersabar, mungkin besok. Ya, Bapak Ibu, cetak kartunya mungkin besok, karena di Siaga belum muncul. Mohon bersabar. SASA BABA tambah R. Sabar. Kemudian
Mohon maaf terlambat gabung di Zoom. Penjelasan ulang bagaimana cara mengetahui merasa guru dapat insentif ini. Ya nanti penjelasannya kita tayangkan di YouTube, nanti didengarkan penjelasannya ya Bapak Ibu. Yang jelas penerima insentif itu adalah teman-teman guru PAI non ASN yang aktif datanya, baik itu di Dapodik, EBI, Siaga, kemudian aktivasi, validasi, dan sinkronisasi itu terjadwal per 6 bulan itu aktif. Dan yang udah di SK-kan itu, yang di SK-kan oleh direktorat. Iya, yang di SK-kan oleh direktorat. Gimana Bang? Jadi artinya Juknis, saya melihat Juknis itu sekalian juga penetapan nama-nama. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang namanya sudah ada di SK itu sudah dapat dipastikan bahwa Bapak dan Ibu mendapatkan meskipun di Siaga nama Bapak dan Ibu atau kartunya belum ini, tetapi biasanya memang direktorat itu apabila ada SK yang dikeluarkan itu kan sebenarnya SK-nya itu ditandatangani kalau tidak salah tanggal 9. Ya udah cukup lama, tanggal 9 Desember, dan kemudian eksekusinya itu kemungkinan proses di Siaga itu kemungkinan tadi pagi. Biasanya kalau memang linknya tadi pagi itu biasanya kita harus nunggu besok siang. Udah. Jadi kalau teman-teman misalnya di SK penetapan itu ada namanya, di Siaga nggak usah dulu khawatir, karena yang jadi acuan adalah surat keputusan itu, SK itu yang include dengan Juknis. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak ada di SK itu yang include dengan Juknis, itu udah dipastikan memang, mohon maaf Bapak Ibu ya, itu dipastikan tidak dapat. Demikian udah. Yang jelas yang nama-nama 42.000 orang yang tersebar di seluruh provinsi se-Indonesia itu dipastikan dapat. Tinggal lagi nanti kita gerak cepat kita di dalam proses, di dalam sedikit. Saya tadi ada temuan begini, ada temuan dia di SK tidak ada, ya. Di SK tidak ada, tetapi dia mendapat SMS untuk validasi rekening ke BSI. Jadi mungkin rekomendasi saya, kalau ada Bapak dan Ibu mendapat SMS untuk validasi, saya kira tidak rugi apabila melapor, ya, mengadukan ke direktorat. Itu di Juknis itu dibaca baik-baik, itu ada alamat untuk kita melapor. Dan saya berharap Bapak dan Ibu malam hari ini segera screenshot info dari BSI yang minta untuk memvalidasi rekening, lalu identitas Bapak dan Ibu, dan sampaikan ke email yang ada di Juknis itu. Jadi malam ini sudah Bang. Ini terkait validasi, ini harus hati-hati juga ini Bang. Soalnya saya belum mendapatkan ini ada berapa orang yang ada konfirmasi untuk validasi rekening itu. Sebab begini, jangan-jangan kita tentu tidak ingin teman-teman kita ada unsur penipuan segala macam gitu. Kalau memang ada permintaan validasi data rekening dari akun resmi, katakanlah dari BSI atau pihak direktorat, oke. Cuman kalau ada nomor-nomor yang tidak jelas meminta kita memvalidasi, ini menjadi penting, harus hati-hati juga nih Bang. Ya gini, itu kan yang sudah beredar sampai itu kan dia sudah ke bank. Dia sudah ke bank, dan pihak bank itu tidak menyatakan bahwa SMS itu hoax, tidak ada kata hoax, hanya dia menyatakan bahwa kami belum ada perintah dari Pakis, dari Kemenak Kabupaten Kota gitu. Artinya ini menurut saya kan karena ada data dari kita sudah tahu bahwa kebijakan di 2022 itu kemitraannya dengan BSI, ya kan? Dan kemudian info itu masuk untuk validasi. Nah, artinya kan tidak ada salahnya Bapak dan Ibu melaporkan bahwa sudah ada informasi dari BSI untuk validasi, tapi kenapa tidak ada di itu? Tidak ada di SK itu. Nah,
Oleh karena itu di Juknis itu memberi ruang udah untuk melaporkan data-data itu. Sip. Ya. Ya, baik. Kemudian untuk proses Bapak Ibu, jangan salah paham dulu, tolong dipahami Juknis sebaik-baiknya dulu ya Bapak Ibu. Jangan menyimpulkan sesuatu dengan cepat. Ini barusan saya baca, saya tiap hari aktivasi nggak ada tuh. Iya, karena kan dia ini kan berproses Bapak Ibu. Nah, prosesnya nanti, kebetulan ini kan saya kan dengan pihak bank itu kan sering gitu ya. Karena kebetulan istri kerja di bank gitu kan. Prosesnya itu kan bawa kartu dulu, bawa identitas dulu, barulah diaktifasi rekening itu. Contoh BSI. Ketika Bapak Ibu membawa persyaratan lengkap, barulah diaktifasi dan barulah bisa dicairkan dananya. Seperti anak-anak kita yang menerima PIP itu, kayak gitulah gitu ya. Nah, sepanjang nanti syaratnya lengkap, Bapak Ibu bawa kartu, data identitas Bapak ada, nah insya Allah tidak ada kendala sedikit pun. Udah ini sedikit pengalaman tentang tentang rekrutmen peserta PPKB kan peserta PPKB itu kan sudah dikeluarkan surat keputusan pesertanya. Tapi ternyata ada guru yang dinyatakan dia lulus di siaga. Nah, lulus di siaga, lalu dia melapor ke PN, yaitu pelatih nasional, dan ternyata ditindaklanjuti dan akhirnya mereka yang tadinya tidak ada di data SK itu, peserta pelatih daerah PPKB, akhirnya masuk udah. Nah, sementara saya kebetulan mengadvokasi, ada teman 2 orang, tapi karena telat. Jadi telat, karena penutupannya itu semalam gitu. Penutupannya semalam, katakanlah 1 hari sebelum ini, 2 hari sebelum pelatihan. Tapi teman saya ini dia melapor sehingga telat, sehingga tidak ini lagi. Jadi karena kan kita berpegang itu kan bahwa data untuk menyuruh validasi itu kan tidak hoax yang dari BSI. Kan itu tidak hoax, tidak ada yang menyatakan hoax. Jadi karena itu secepatnya teman-teman udah nggak ada salahnya kan, karena dia punya data menyuruh memvalidasi, berarti bisa jadi nama dia ada gitu kan, bisa jadi kan nama dia ada, dan kemudian atau ada ruang untuk menambah kota atau katakanlah non teknis di apa itu. Jadi saya kira itu rekomendasi dari saya udah. Berarti ya. Baik, terima kasih. Intinya begini, bahwa bila mana nanti Bapak Ibu berhak menerima tetapi namanya tidak ada, ajukan. Itu intinya, ajukan. Laporkan ya. Dilaporkan. Dilaporkan. Jadi intinya itu, bila mana Bapak Ibu berhak menerima tetapi nama Bapak Ibu tidak ada di 42.000 orang itu, laporkan dan ajukan nanti. Nah, bisa nanti ke Pak Taufik atau ke saya nanti kita teruskan. Itu langsung udah. Itu langsung ya. Di Juknis itu ada email untuk apa? Email untuk masukkan laporan. Di Juknis itu ada email. Nah, ya betul supaya langsung tercover. Bapak Ibu sekali lagi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu satu lagi udah. Itu kalau bisa udah malam ini itu langsung saja lapor ke email itu, kemudian besok pagi di screenshot validasinya sama data-data, nggak apa-apa juga kirim ke melalui JNE juga, juga ke Pak Direktur secepatnya. Oke. Baik. Ini ada juga yang nanya nih, padahal kita lagi menjelaskan ini. Langsung kirim ke email. Ya, kan email. Di Juknis itu ada alamat email Bapak Ibu. Kirim ke email kalau memang Bapak Ibu rasanya berhak menerima, tetapi Bapak Ibu tidak ada namanya di list yang 42.000 itu. Kalau dia ada data dari apa? Kita kan punya data dari SMS kayaknya ya. Iya. Kalau kan itu sepanjang syarat dan rukun Bapak Ibu terpenuhi, tetapi Bapak Ibu punya data, tetapi Bapak Ibu tidak ada nama di 42.000 orang itu, ya silakan diajukan. Gitu ya. Laporkan. Baik Bapak Ibu, sekarang
Kita akan bincang tentang bagaimana juknis pencairan. Bu Ujan udah siap? Sudah. Oke, silakan Bu Ujan dibuka juknis itu, kita bedah juknis itu malam ini sampai clear and clean. Sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kalau ada di luar itu semua, nanti silakan diajukan pertanyaan, kita jawab sebisa yang kita mampu. Itu kira-kira. Silakan Bu Ujan. Saya izin ya udah ya. Izin mau masuk ke sebelah. Oke, siap. Siap Bang Ahmad. Ya, Mbak Ujan ya, saya mau masuk ke sebelah. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya belum bisa. Oh ya, udah kenapa ini nggak bisa jadi co-host ya? Tolong dikomplain ini Ujan, biasanya kita bisa bikin co-host sebanyak-banyaknya. Oke. Nggak bisa, nanti dikomplain aja. Makasih. Oke. Ya. Siap. Saya udah buka ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu share screen saya? Sudah. Ya, ini surat yang siap, Bu. Sudah kelihatan. Yang hari ini baru meluncur di webnya Pendis dan di grup-grup ini sudah mulai di-share gitu ya. Nah, kita bahas bersama, ini adalah pemberitahuan insentif Bapak Ibu bagi guru PAI non PNS non sertifikasi ya tahun 2022. Nah, ini enggak usah dibaca ya. Bantuan insentif ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 80 tahun 2022 tentang petunjuk teknis bantuan insentif bagi guru PAI bukan PNS pada sekolah. Dokumen juknis ada pada lampiran ya. GPAI nomor 2, GPAI non PNS penerima tunjangan insentif ditetapkan melalui keputusan pejabat pembuat komitmen Dirjen Direktorat Pendidikan Agama Islam nomor 3938 tentang penetapan penerima bantuan insentif bagi guru PAI non pegawai negeri sipil pada sekolah tahun 2022. Nah, dokumen SK-nya itu terlampir ya. Yang ketiga ini nih yang jadi perdebatan semuanya. Ini untuk cara pengambilan dananya dulu ya. Cara pengambilan dananya melakukan cetak kartu bantuan insentif dan surat pertanggungjawaban mutlak pada siaga di akun masing-masing. Nah, contohnya itu ada nanti di lampiran ketiga. Di mana kita mengambilnya di outlet Bank Mandiri atau Bank Syariah Indonesia yang terdekat mulai dari hari ini. Tapi hari ini siaga belum update. Nah, kartu bantuan insentif dan SPTJM-nya itu ditandatangani di atas materai 10.000. Jangan lupa membawa KTP asli. Nah, ini penerima bantuan insentif yang belum tercantum data rekening pada kartu bantuan insentif, silakan datang ke outlet BSI terdekat dengan membawa persyaratan nomor 3 poin A dan B. Ya. Lampiran Dirjen Pendisnya ya, Bapak Ibu, latar belakangnya, maksud tujuannya ya, itu nggak usah kita bahas ya. Nah, yang perlu kita bahas adalah ini. Tujuannya meningkatkan kualitas, kemudian sasaran penerimanya nih. Bantuan insentif tahun anggaran 2002 ini adalah guru PAI bukan PNS yang memenuhi syarat sebagai diatur dalam petunjuk teknis. Persyaratannya apa? Bentar, tolong di-mute dulu biar jelas penjelasannya. Di-mute, tekan mute. Oke. Ada kode mic, tekan mute Bapak Ibu. Ya, Pak Ibu biar nanti tidak banyak pertanyaan yang ini lagi ya. Nah, syarat penerima bantuan insentif guru PAI bukan PNS yang masih aktif mengajar di TK, SD atau SDLB, SMP atau SMPLB, SMA atau SMALB atau SMK. Terdata dalam siaga per Januari 2022. GPAI, GBPNS bukan penerima tunjangan profesi guru. Memiliki nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Belum memasuki usia pensiun. Nah, ini kriteria yang umumnya. Kriteria khususnya guru PAI BPNS yang
akan ditetapkan sebagai penerima insentif tahun anggaran 2022 adalah seluruh guru PAI BPNS yang memenuhi syarat sebagai penerima dengan ditetapkannya melalui aplikasi siaga berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut. Skala prioritas penetapan urutan penerima tersebut adalah faktor usia, daerah terluar, terdepan, tertinggal sesuai regulasi daerah, TMT pendidik yang mencerminkan lama masa menjadi guru. Kemudian kualifikasi pendidikan. Ini Bapak Ibu kriteria khususnya. Nah, rincian jumlahnya itu 1,5 juta ya. Kemudian tapi ini kan belum kena pajak ya Bapak Ibu. Ini sudah otomatis pasti nanti ada potongan pajak. Jumlah itu diberikan kepada GBPAI bukan PNS dan tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun. Tapi kalau pajak itu biasanya sudah otomatis. Waktu pelaksanaan bantuan insentif dilakukan pada bulan Januari sampai Juni 2022. Apabila terjadi kendala pemberian bantuan insentif dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, tata kelola pencairannya. Ketentuan pembayaran. Nah, ini kan tadi insentif diberikan kepada penerima bantuan sebagaimana dijelaskan dalam persyaratan penerima. Bantuan insentif dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan meninggal dunia, berusia 60 tahun, tidak menjalankan tugas sebagai guru PAI, diangkat menjadi CPNS, CPPK, baik sebagai guru atau lainnya. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada sekolah. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini. Ini sudah dibahas jelas bagi yang P3K dan CPNS ya. Dihentikan. Jadi walaupun yang P3K hari ini ada di daftarannya, tolong dengan legowo, ayo tidak usah dicairkan, ya. Ini kan di sini sudah ada nih jelas, dihentikan pemberiannya, gitu. Walaupun ada kata saya juga cari aman, jangan dicairkan. Penetapan penerima Direktur Pendidikan Agama Islam, Dirjen Pendis, Kementerian Agama, GBPAI bukan PNS yang memenuhi kriteria persyaratan di atas berdasarkan data siaga. Penyampaian informasi kepada kantor wilayah Kemenag. Ya ini mah penetapannya ya, penyaluran dananya. Ini LPJ-nya tidak usah kita. Ini mah pengawasan pengendaliannya. Nah ini tadi yang ada SMS tapi tidak ada di list. Nah yang Bang Ahmad Taufik bilang itu emailnya itu di sini Bapak Ibu. Di Direktorat PAI @gmail ada di juknisnya. Di surat yang tadi di-share oleh Uda gitu ya. Udah ini sudah di lampiran 2 adalah nama penerimanya. Saya rasa tidak usah. Kemudian Bapak Ibu sampai hari ini, sampai malam ini, sebentar kok ini, benar gak? Saya cek siaga. Kebetulan saya pegang beberapa akun siaga punya teman. Ini termasuk yang terdaftar ya. Ini belum ada di siaga sampai saat ini belum ada. Biasanya ada di sini. Sampai saat ini belum ada. Jadi Bapak Ibu harap bersabar updating laman web siaganya bagi Bapak Ibu yang menerima insentif gitu ya. Nanti biasanya ada di sini nih. Biasanya ada di bantuan dan prestasi untuk cetak kartu dan SPTJM-nya. Gitu. Ya tadi lupa ya. Bentar. Kita share screen. Mohon maaf Bapak Ibu tolong di-mute. Oke. Bapak Ibu tolong di-mute dulu supaya jelas penjelasannya. Oke, ini ke bawah. Halo Bapak Ibu, suara berisik tolong di-mute dulu.
Silakan berisik. Subhanallah ya, luar biasa ini 42.000 GBP. Ini angka yang luar biasa. Kemudian ada sedikit ada informasi baru nih Teh Ucan. Di antara 42.000 orang itu ternyata ada juga beberapa orang yang kesasar dia ke kabupaten kota lain atau ke provinsi lain. Oh gitu, iya ya. Barusan ada dari Deli Serdang Sumatera Utara, namanya nyampe ke Cirebon gitu. Jadi ada juga kasus seperti itu. Jadi ini untuk teman-teman yang kita kan nengok langsung ke provinsinya. Kadang-kadang nggak ada nama kita. Cuma nanti caranya silakan jadikan ke Excel dulu itu file PDF, jadikan ke Excel, nanti searching di Excel nama kita, ada nggak nama kita di sana gitu. Ya Bapak Ibu ya, agak kerja ekstra nggak apa-apa ya. Bentar, Dak. Ini contoh SPTJM dan kartunya kan ada di sini ya. Kalau lihat di Juknisnya, bentar. Coba saya scroll ke bawah. Nah, ini. Nah, ini contoh kartu bantuan insentif dan SPTJM. Nanti Bapak Ibu bisa downloadnya di Siaga. Mudah-mudahan besok sudah updating. Jadi selamat berantri-antri di bank. Tapi jangan lupa, jangan ada yang tertinggal. Harus pakai materai, ya. Harus pakai materai nih. Ini untuk mencairkannya kita bawa ini dan KTP asli. Ya, Bapak Ibu. Dan kemudian ada pertanyaan Teh Ucan sebentar, mumpung ini, Pak, kenapa saya tidak bisa menerima, Pak? Karena persoalan juknisnya berubah sehingganya halo, udah. Itu bukan wewenang kami, itu wewenang. Sebentar, ada ini. Kalau juknisnya sudah ditetapkan di pusat, itu bukan wewenang kita mengutaati, itu wewenangnya di pusat Bapak Ibu. Disebabkan karena perubahan juknis, terus Bapak Ibu tidak mendapat, ya itu ketetapan itu di pusat itu Bapak Ibu. Tugas kita di sini adalah bagaimana kita mengupdating data-data kita dan memastikan seluruh persyaratan-persyaratan itu terpenuhi gitu. Itu yang bisa kita kawal Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu ya, karena barusan ada yang WA saya, ada yang telepon macam-macam gitu ya. Nah, itu dia. Banyak yang curhat ya. Itu kemudian ada nih, Bapak Ibu ini ada yang nanya, kalau banknya ini gimana? Ikuti aja prosedurnya Bapak Ibu biar lebih aman. Banknya Bank Mandiri dan BSI katanya kan udah ada tuh di ketetapannya. Bank Nagari bisa enggak? BRI bisa enggak? Bisa enggak? Ya saya enggak, kita enggak tanggung jawab. Karena kan kita coba ikuti aja lah skemanya gitu. Ikuti aja skemanya, insya Allah lancar, lincir, luncur gitu Bapak Ibu ya. Pokoknya baca juknis, ikuti skemanya, jangan lupa Bapak Ibu sebelum ke bank itu dulu harus jelas dulu gitu kan. Silakan Pak Al-Miftah. Udah, ini kita langsung tanya jawab apa gimana? Ya, boleh silakan. Ya. Oke, silakan. Bisa masuk Al-Miftah Pamekasan ya? Ya, boleh Pak. Terima kasih telah diberi waktu. Saya dari Pamekasan, wakili sebagian teman-teman yang kebetulan tidak bisa masuk. Dari pemaparan pemateri tadi semuanya sudah jelas dan singkat, padat, lugas, dan mudah dimengerti sebenarnya. Cuman kendala kami di sini, teman-teman kami banyak yang belum masuk di daftar list penerima, Ibu. Tapi dari segi syarat sudah memenuhi sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan barusan. Nah, apa yang bisa menjadi sumber utama, penyebab utama sehingga tidak bisa tercovernya di penerima insentif? Seperti saya sampaikan tadi, sudah memenuhi syarat secara keseluruhan memenuhi syarat di Siaga sudah tercover. RPDK juga sudah ada. Dalam artian dari segala persyaratan yang ditentukan sudah memenuhi syarat. Apa yang menjadi penyebab tidak masuknya di daftar list penerima itu, Ibu. Terus yang kedua, apa langkah kami untuk bisa mengajukan teman-teman yang tidak tercover saat sekarang? Apakah ada susul atau tambahan? Sedangkan mereka sudah memenuhi
syarat kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin sementara seperti itu. Terima kasih. Langsung aja dulu ya Pak ya, saya jawab ya udah. Ada kemungkinan itu Bapak yang jadi pertanyaannya Pak. Bapak yakin aktif siaganya? Yakin. Bulan apa ngaktifin siaganya? Apakah hanya di semester 2 kemarin, baru kemarin di bulan Juli? Teman-teman yang yakin, oh saya yakin kok aktif siaganya. Kapan ngaktifin siaganya? Bulan apa? Gitu kan. Kita itu ngaktifin siaga itu dalam 1 tahun itu kan 2 kali. Gitu. Di awal semester 2 nanti di bulan Maret dan di bulan Juli di awal semester tahun ajaran baru. Ingat 2 kali. Bukan yang penarikan data bukan yang di awal semester baru. Tapi yang bulan Maret, yang semester 2 nanti nih, yang harus segera diaktifasi, justru yang itu, yang penarikan datanya itu. Ada kemungkinan teman-teman yang tidak terrekrut itu, aktif siaganya agak nyantai-nyantai sih, nanti aja deh di semester baru, semester 2 nggak apa-apa, semester 2 sekarang nggak apa-apa sih nggak diaktifasi, ada kemungkinan seperti itu. Walaupun ketentuan syaratnya yang di Juknis dia sudah terpenuhi. Begitu. Jadi diingat kembali jangan saya yakin kok saya aktifin siaganya di bulan saya aktif siaganya. Setiap ini juga saya aktif, kapan ngaktifinnya, diingat kembali gitu. Jadi kenapa ketika pas di bulan awal-awal semester 2 kita selalu ayo aktifin siaganya bareng-bareng dengan yang sudah sertifikasi Bapak Ibu ya. Jika sudah updating siaganya di bulan Maret ya, biasanya kan kalau yang sertifikasi harus segera karena mau pencairan gitu kan. Nah, yang Bapak Ibu juga sama, segera aktivasi. Yang non PNS non sertifikasi juga, karena penarikan data ini sudah sebenarnya kejadian ini sudah dari tahun kemarin ya udah. Saya masih ingat dari masa ke masa persoalannya sama. Gitu. Kenapa ya saya perasaan aktif kok? Saya perasaan ini perasaan kan gitu kan. Jadi di semester berapa itu nggak aktifinnya, diingat kembali dalam 1 tahun Bapak Ibu aktivasi siaganya itu 2 kali. Semester 2 nanti di bulan Maret biasanya atau Februari akhir. Terus yang kedua itu di awal tahun ajaran baru di bulan Juli gitu. Jadi sehingga tidak ada dusta di antara kita gitu kan. Perasaan datanya udah bener kok, udah aktif. Nih teman saya nih dari Tasik ada nih sekarang juga hadir di sini. Pak Aceng itu baru masuk di siaga tapi sekarang dia ada di list penerima insentif loh. Karena apa? Karena beliau sudah aktivasi siaganya, sudah punya NUPTK dan SK mengajarnya pun sudah lama, tapi beliau baru daftar di siaga gitu, baru terdaftar di siaga. Oke, kita lanjut ke Pak Sukini atau Pak Iqbal dulu nih. Ya, baik. Bapak ya. Baik, Iqbal dulu. Silakan Pak Iqbal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait insentif ya, saya kan memang udah selalu digembor-gemborkan oleh pengawas saya, khususnya di KKG, untuk mengaktifkan. Nah, tahun ini di semester awal dan yang sekarang semester kedua bulan Juli kemarin diingatkan saya isi masih tahun ajaran 2021 atau 2022 itunya untuk aktif siaganya. Karena saya juga rajin ngecek siaga gitu karena saya yang pegang akun sendiri bukan operator. Nah, kebetulan dapat info tadi dari pengawas saya, nama yang dari daerah Jawa Barat, khususnya di Kota Bekasi, saya ya
Saya cek, kok teman saya dapat, sedangkan saya nggak dapat gitu Bu, insentifnya. Nah, itu yang saya bingungkan, apakah karena saya udah dapat dari BJB atau karena memang apa ya namanya, hanya sekali saja gitu Bu. Tapi kalau dibilang dari BJB dapat, teman saya juga BJB dapat, BSI dapat Bu, bantuan insentifnya. Nah, itu yang saya bingungkan. Paham kan ya Bu ya maksudnya pertanyaan saya? Bapak yang BJB itu dari mana Pak? Dari Kemenak juga? Dari Kemenak juga Bu. Dari Kemenak. BJB Syariah. Berarti nanti ada kemungkinan yang teman Bapak itu yang sekarang dapat insentif, itu kan bisa, kalau dua-duanya dari bantuan insentif Kemenak itu bisa double data, itu nanti bisa jadi temuan juga Pak. Kalau bisa konsultasi dulu, jangan dulu dicairkan, konsultasi dulu nanti Pak, gitu. Iya, jadi makanya... ada beberapa yang tidak boleh menerima. Tolong dikasih tahu Teh Hujan, yang tidak boleh menerima. Kalau tidak berhak menerima jangan diterima. Itu pedis itu Bapak Ibu. Pedisnya mengembalikan nanti. Nah, lebih pedis dari talak 3 lagi tuh mengembalikan tuh. Jadi jangan, kalau Bapak Ibu sudah P3K namanya masih keluar, jangan diterima. Please jangan. Kalau ada yang sudah meninggal, kalau ada yang sudah meninggal jangan diterima. Kalau ada yang sudah PNS atau sudah lebih usia 60 tahun atau tidak memenuhi syarat, tidak aktif. Dulu dia aktif, sekarang enggak, tapi namanya keluar sekarang. Jangan diterima. Itu saran kami dan harapan kami. Nah, kalau umpamanya semua syarat terpenuhi, Bapak Ibu aktif semua, pokoknya terpenuhi syarat dan rukunnya, rasanya sah gitu ya, tapi tidak keluar namanya, ajukan komplain ke email pengaduan yang sudah diberi petunjuk oleh Juknis di Direktorat. Makasih. Ya, karena ini Pak Bu, kebetulan saya juga kan sama teman saya itu sama-sama dari lembaga swasta. Nah, itu dia yang saya memang bingungkan. Kalau memang yang seperti Ibu bilang tadi adalah double data, saya nggak memprotesi gitu kebijakannya. Tapi kalau memang sampai itu terjadi sebuah kelengahan, ya mohon maaf, saya perlu berbicara di sini untuk menyampaikan gitu Bu, keluhan saya gitu. Oke Bapak. Ya, oke Pak Iqbal. Pokoknya di sini memang tempat kita buka Zoom ini untuk menyampaikan unek-unek kita. Memang sengaja kita buka Zoom ini, kita apa kendala teman-teman, dan kita mencoba menengahi. Kalau ini kasusnya gimana solusinya? Nah itu tadi. Tadi di live chat juga sudah bertanya, gimana jalan tengahnya? Ya jalan tengahnya itu, kalau memang itu ajukan pengaduan segera. Segera ya Bapak Ibu, segera. Jadi kita tidak kita bergerak dan ikuti petunjuk nanti dan kita ajukan gitu. Karena saya khawatir ini teman-teman yang kemarin dapat sekarang enggak atau tidak keluar nama, mungkin keterlambatan updating waktu itu kemarin, bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi ya, kemungkinan itu kan bisa aja. Nah itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Nah, dan ini pelajaran. Nah, jadi mungkin barangkali yang menerima nih 42.000 orang itu udah pasti, udah ada dananya tuh, udah pasti menerima. Tinggal lagi bagaimana menyiapkan persyaratan-persyaratannya dan menjemput dananya ke bank yang ditunjuk. Yang tidak menerima itu mungkin persentasenya nanti tentu kita itu dulu. Silakan, kalau ke kami nanti prosesnya lama, jadi langsung ke email pengaduan. Kan ada tuh bagian pengaduan masyarakat. Nah, atau ada teman kita dia sudah tidak ada lagi tapi namanya ada, ya wajib juga kita melaporkan supaya apa? Supaya dana itu kembali ke negara lagi gitu. Terima kasih.
Baik, baik. Ada lagi silakan. Dan, Siap. Terima silakan. kasih Bapak Ibu. Oke, pencerahannya. sama-sama Pak. Ini Bu Karni Raisen mau bertanya, Bu. Bapak Ibu, kalau umpamanya Bapak Ibu tidak punya rekening BSI, bawa aja nanti data Bapak Ibu itu, data syaratnya, nanti pihak bank akan mengurusnya. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang tidak update ya Bu di Siaga itu, memang jujur saya itu kayak bodoh banget gitu, baru berapa bulan ini saya itu setelah mau mengikuti PPG itu ya Bu ya. Nah, kesini-sininya itu saya ngecek tadi tulisannya itu Anda baru mengajukan. Nah, itu apakah saya harus mengisi nomor rekening juga Bu? Karena saya belum punya itu yang BSI dan Mandiri itu. Nggak usah Bu. Ya. Ibu dapat bantuan. Tidak ada tulisannya hanya Anda mengajukan gitu. Anda sudah mengajukan gitu, tapi tidak ada tulisan nominal gitu, tidak ada. Oh, itu mah untuk pengajuan doang, Bu. Oh, iya. Bu aja dulu updating siaganya ya, Bu ya. Baik, jadi tidak usah itu ngisi nomor rekening dulu ya, Bu ya? Ya, jangan dulu. Oh, gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Selanjutnya Bu Nur Afifah Afna. Sebentar ya, Pak ya. Bu Nur Afifah Afna, silakan mau bertanya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Yang mau saya tanyakan langsung aja masalah pencairan, Bu. Saya sekarang kan lagi tidak di tempat saya mengajar, lokasinya bukan di daerah tempat saya mengajar, Bu. Tapi lagi liburan gitu, Bu. Apakah perlu saya pulang dulu di tempat daerah saya mengajar atau bisa di sini diambil di BSI sini, Bu? Ibu, sekarang kan bank online ya, Bu ya. Bisa mencairkan di mana saja asal persyaratannya ada. Yang tadi itu di itu kartu kartu pencairan dan SPTJM itu dan KTP, asal ada persyaratan itu biasanya bisa Bu. Oh, jadi BSI-nya nanti kan saya kan belum ada rekening BSI, jadi nanti ini apa ya, Bu ya? Tapi biasanya Bu, ya itu sudah di-float ke kota kabupaten masing-masing. Jadi gini sistemnya di perbankan tuh gini. Pemerintah menunjuk 2 bank. Baik itu Bank Mandiri ataupun Bank BSI. Nanti Bapak Ibu, oke lah Bapak Ibu belum punya rekening, ya nggak apa-apa. Datangin aja itu bank, bawa persyaratan, bawa ini itu. Bawa juknis itu dan bawa persyaratan yang diperlukan. Nanti itu pihak bank akan menyelesaikan proses pencairannya dan dikasih buku rekening begitu. Sama kayak anak-anak yang menerima PIP. Anak-anak yang menerima PIP, mereka itu rekeningnya mereka udah ada di bank itu. Nah, ketika mereka datang membawa persyaratan-persyaratan, itu pihak bank langsung mencetakkan bukunya, ngasih bukunya, kemudian kalau mau dicairkan duitnya boleh diambil langsung dan seterusnya begitu, atau mau disimpan ya monggo silakan. Kenapa saya tahu? Karena itu pekerjaan ibu negara soalnya. Terima kasih. Jadi Ibu pulang aja dulu deh. Oh, jadi nggak bisa di sini ya, Bu ya? Nggak bisa, Bu. Kalau bisa Ibu balik dulu aja. Jauh nggak, Bu? Belum aja liburan ini aku. Kalau kami udah liburan, Bu. Jadi nggak bisa di daerah lain diambil ya, Bu ya? Iya, karena itu biasanya sudah di-float, Bu. Jadi satu lagi mau tanya, Bu, masalah ada yang WA itu, Bu, pengawas saya, Bu, katanya harus ada PWP, Bu. Nggak ada ya kan, Bu? Itu biasanya nanti di bank, Bu. Kalau ditanya, kalau Ibu punya ya yang disiapkan yang tertulis aja, Bu. Jadi jangan cari-cari syarat yang lain, nanti repot kita. Apa saja yang diminta itu yang disiapkan ya.
Ya Pak, tapi tadi kan pengawas masalahnya WA Pak gitu. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Ya kalau untuk Ya. wanti-wanti jaga-jaga ya nggak apa-apa. Ya, makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Sukini silakan Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya tercantum di daftar peserta penerima insentif. Ya. Dulu saya juga sudah pernah dapat, alhamdulillah sudah pernah merasakan. Terus, alhamdulillah sekarang saya sudah diangkat menjadi P3K. Jadi untuk insentif ini saya sudah tidak berhak ya Bu? Iya. Ya, alhamdulillah lagi. Jadi kuota yang sudah ada itu bisa dikurangi dari teman-teman yang sudah mendapatkan SK P3K. Terus syukur alhamdulillah lagi itu bisa menambah kuota bagi teman-teman yang saat ini belum mendapatkan SK P3K, Bu. Nggak tahu tuh, Bu. Terus gimana, Bu? Ya diusahakan ya. Ya terus kita bukan orang Kemenag udah. Oh, bukan. Oh ya. Terus gini, Bu. Yang ingin saya tanyakan itu kan saya ngambil apa itu P3K-nya bukan di sekolah Indo. Terus untuk peralihan itu kemarin suruh konfirmasi sama operator kabupaten. Saya sudah mengirimkan apa itu screenshot dari SK P3K, tapi sampai apa itu pengisian di siaga pendisnya untuk sekolah Indo itu keliru, terus sudah dicurhatkan, sudah disampaikan, tapi sampai sekarang belum berubah-ubah. Itu gimana, Bu? Bu, mutasinya sama kita dulu, Bu, di web siaganya. Saya juga kemarin saya lulus P3K bukan di sekolah induk. Jadi Ibu mutasi dulu. Saya share screen ya siaganya ya. Bentar. Ibu mutasi. Wait. Nah, ini siaga. Di siaga itu ya. Bentar Bu, ini jaringannya. Mana ya akun saya? Ini akun teman-teman yang saya kerjakan siaganya ini. Oke. Banyak. Nah, Ibu mutasi dulu di sini. Klik mutasi, Ibu upload surat tugas surat SKP 3K-nya di sini. Yang ini nggak usah, Bu. Surat pemberhentian TPG nggak usah. Surat tugas baru, tanggalnya dilihat, pilih provinsi sekolah sekarang. Kabupaten kotanya nanti otomatis kalau kita sudah pilih provinsi, cari sekolahnya ada apa tidak, kemudian simpan. Nanti ini di-approve oleh operator Kemenag kota atau kabupaten Ibu. Begitu. Yang penting simpan dan ajukan verifikasi. Simpan. Nah, ini kan tuh histori mutasi saya ada di sini, Bu. Saya dari SMP terpadu sekarang di Saya SD. kok nggak ada ya? Karena saya tidak mutasi. Itu Ibu. Ya. Jadi Ibu jangan tunggu orang Kemenag atau orang ini. Ibu sendiri mutasikan dulu, nanti mereka hanya tinggal approve gitu, Bu. Jadi begini Teujan, teman-temanku yang kusayangi, teman-temanku yang kucintai semuanya. Kalau Bapak Ibu terkendala di data-data Bapak Ibu, jangan pusing sendiri.
ajaklah teman berkomunikasi, tolong bantu dong, ajak teman-teman kita berkomunikasi. Yang penting sekali 6 bulan itu data Bapak Ibu harus update. Kemudian yang kedua, kalau ada perubahan data, Bapak Ibu segera ajukan perubahan data itu segera dan ajukan di sistem. Kemudian komunikasikan dengan operatornya. Izin Bapak, izin Ibu, saya kebetulan begini, tolong di-approve, tolong bantu ya Pak Bu, gitu. Komunikasikan, koordinasi, komunikasikan dan laksanakan. Karena harus begitu. Kalau enggak begitu ya nggak selesai dia. Oke, Bapak Ibu ya. Oh iya Pak. Oke, cukup ya Bu. Nanti kalau ada apa bisa japri ke saya aja ya. Oh iya, kasih nomornya ya Bu. Oke, nanti saya share nomornya. Siap. Ya, nomor saya nggak perlu ya, nggak usah ya. Udah jangan gitu dah. Nanti aku kasih nomor, tapi nomor rekening. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. ya. Ini kita buka ini sampai jam 21. Maaf, sampai jam 9 ya udah. Aku belum kerjain sampai jam 21. Saya juga masih di jalan. Ini suara-suara klakson mobil di jalan bypass ini masih kedengaran ini. Kita buka sampai jam 21. Ya, mohon maaf, saya belum ngerjain tugas. Saya sedang TOT-PD ini. Silahkan Pak Abdul Fatah. Semangat. Jadi Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Kalau Teh Hujan itu dia peserta pelatihan TOT TOT PPKB. Nah, kalau saya pelatih nih ceritanya nih. Sama-sama sibuk kami sebenarnya. Ya, Bu Vivi pelatih. Bu Vivi juga pelatih dan cuman karena kegalauan enggak tega juga kalau tidak di open virtual Zoom, kami bukalah malam ini. Mudah-mudahan membantulah informasi ini. Ya. Silakan. Kalau ada yang ragu. Silakan Pak Abdul Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Saya baru aktif dari emis, tapi di siaga sudah lama, sudah 4 tahun. Apa ada hubungan emis dengan siaga? Itu sangat ada. Jadi saya 4 tahun nggak pernah dapat insentif. Keluar nggak namanya sekarang? Nggak keluar. Nah, itu dia karena siaganya nggak aktif. Siaganya udah 4 tahun udah aktif, tapi emis baru aktif juga kan Pak. Maksudnya gini, Bapak setiap semester itu ngisi diaktif di jadwalnya itu dikerjakan tidak di siaganya? Ya dikerjakan setiap semester kerjakan karena ada TMT-nya suruhan tahun dari berapa pengawas. Pak? TMT 1 bulan 10 tahun. 2016. Oh, masih baru Pak, masih baru. Mudah-mudahan tahun depan karena sekarang kan sudah banyak yang lulus P3K. Nah, di chatroom juga tadi saya sekilas melirik itu bagaimana ya yang data P3K kalau tidak dicairkan dananya dikemanakan? Ya dikembalikan ke negara lah. Bukannya tapi biasanya itu nanti tahun depan akan dibuat Bapak Ibu yang hari ini tidak masuk insentif, tidak masuk di data list hari ini. Mudah-mudahan seperti itu sudah ya. Tapi Bu yang di Depagma kalau sudah punya NPK kan sudah berhak menerima insentif. Kan beda kebijakan, Pak. Minimalnya berapa tahun, Bu? Berapa tahun minimalnya? Ini madrasah itu kita pendis gitu. Minimalnya berapa tahun? Ya. Kita Direktorat PAI. Kan di Dirjen Pendis itu ada beberapa direktorat. Ada Direktorat PAI, ada Direktorat Madrasah, ada Direktorat Pesantren, ada Diktis.
Direktorat Perguruan Tinggi. Nah, kalau kita nih guru PAI adanya kebijakan Direktorat PAI, di atas Direktorat PAI itu ada Dirjen Pendis, di atas Dirjen Pendis ada Menteri Agama. Nah, sedangkan terkait dengan tugas-penugasan tugas-tugas kita di sekolah itu kebijakan di dinas gitu. Nah, 98% lebih kurang guru PAI itu SK-nya SK Pemda, SK dinas gitu. Cuman untuk sertifikasi, insentif seperti ini itu dari Direktorat PAI, Dirjen Pendis, Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemana sih? Bapak punten mau nanya. Ada lagi yang mau bertanya? Kita open Zoom sampai jam 21 WIB. Iya, ini saya sudah dihalau-halau udah. Udah. Oke. Kalau begitu terima kasih Pak. Ya. Ini masih banyak nih, Dak. Ada yang bertanya lagi? Pak, ini mau Ada nanya. nih. Silakan. Tapi di luar dari ini ya Pak. Enggak apa-apa Pak. Kenapa, Pak? Di luar apa, Pak? Silakan. Dari yang penting jangan jauh-jauh keluarnya gitu. Silakan. Tahun kemarin saya kan dapat BSU tuh Pak. Ya. Tidak bisa saya karena katanya tuh nomor rekeningnya kurang 1 digit. Ya. Oh, itu yang Bapak itu tadi ya, yang Bapak live chat tadi ya. Oke. Bapak Ibu, saya jawab, saya sudah paham tuh pertanyaannya. Ada teman kita, Bapak yang barusan ngomong ini, salah nomor rekeningnya 1 digit, sehingga duitnya nggak bisa dicairkan, gitu kan? Terus bagaimana itu? Nah, ada nggak diajukan itunya Bapak Ibu? Ya Bapak. Nah, kalau tidak diajukan perbaikan dan segala macamnya, tentu tidak akan berubah dia gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam pengisian data, termasuk ini untuk nomor rekening nih, kalau di Siaga itu tidak boleh salah, nggak boleh pakai strip, nggak boleh pakai koma, nggak boleh pakai titik. Nomornya aja yang nomor rekening itu aja yang diinputkan di kolom fitur nomor rekening itu. Kemudian nama banknya jelas dan nama kita harus sesuai dengan nama yang ada di buku tabungan atau nama rekening itu. Data ini penting dan tidak boleh salah. Contoh gini, saya punya rekening di BRI. Nama saya di rekening BRI itu Rimelvi SPD gitu. Rimelvi SPD. Jadi S-nya titik, PD huruf gede dua-duanya. Memang seperti itulah adanya. Ketika diminta nama nomor rekening harus sesuaikan seperti itu supaya tidak ada kendala. Sebab begini, ada yang sama nama kita dengan orang lain. Contoh Pak Abdul Patah. Pak Abdul Patah ini di Tasikmalaya juga ada Abdul Patah. Di Padang ada juga Abdul Patah gitu kan. Nah, jadi memang harus itu. Kemudian nomor rekening itu nggak boleh salah. Nah, kalau ternyata ketika sistem mengirim uang ke nomor rekening itu ternyata bukan Abdul Patah namanya, yang dia enggak bisa dikirim. Oh, ini enggak sinkron, enggak cocok ini data nomor rekening dengan orangnya gitu. Atau huruf ada pakai spasi dan tidak pakai spasi. Abdul Patahnya satu pakai spasi, ada Abdul Patahnya nggak pakai spasi. Nah, itu juga jadi masalah. Jadi data itu harus betul-betul kita main di digital, main di sistem ini harus betul-betul teliti, harus betul-betul teliti. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ini Pak, kalau memang kurang digit itu apa itu masuk apa gimana itu Pak? Tidak masuk Pak, balik ke negara duitnya Pak. Oh, kembali ke negara. Ya, kembali ke negara Pak. Duit yang tidak sampai ke peserta itu balik ke negara karena laporannya jelas itu Bapak Ibu. Nah, padahal waktu itu katanya nanti ada perbaikan tapi nggak ada informasi lagi Pak.
Nah, perbaikannya tentu kita perbaikan data kita lagi. Perbaikan data kita, kemudian kita ajukan seperti tadi, di-approve oleh admin, nanti ditunggu untuk periode berikutnya. Kira gitu. Sekarang Bapak keluar nggak namanya? Kalau sekarang alhamdulillah keluar, Pak. Alhamdulillah keluar ya. Alhamdulillah. Berarti nggak yang bisa lama, ya, yang lama itu coba juga lah ajukan, mana tahu ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki kan. Mana tahu dengan Bapak mengajukannya, saya seharusnya kemarin itu dapat, tetapi karena salah 1 digit sehingga tidak dapat. Apakah bisa dicairkan? Nah, mana tahu gitu kan. Kita kan nggak tahu mana kebijakan di pusat itu, ya kan. Yang penting usaha dulu. Tapi ternyata, oh tidak bisa lagi Pak, duitnya udah balik ke negara, ya ikhlaskan aja. Saya kira gitu ya. Benar-benar. Berarti kalau perbaikan mah itu nanti disiaga ya, Pak? Oh iya, Pak. Data itu diperbaiki, disiaga. Pokoknya semua data lah. Karena gini, dia tersinkron semua Bapak Ibu. Dapodik Bapak Ibu, dapodik kita tuh tersinkronisasi ke emis. Emis tersinkronisasi ke siaga. Iya kan? Nah, jadi orang Kemenak itu tahu dia data kita di Dapodik, gitu. Contoh gini, teman-teman yang sedang PPG itu kan UKM PPG-nya kan justru melalui Kemdikbud, ya kan? Linknya gitu kan. Jadi itu maka dia tersinkronisasi Bapak Ibu, sistem itu tersinkronisasi satu sama lain. Oleh karena itu bagi teman-teman, saran kami bagi teman-teman yang terkendala belum terima, ya nanti harus kita introspeksi dan coba cek and recheck lagi. Kalau ada umpamanya seharusnya menerima tetapi tidak keluar namanya, ajukan pengaduan. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada namanya di 42.000 orang itu, silakan siapkan syarat dan rukunnya. Dan silakan nanti segera ke bank yang ditunjuk. Oke, itu aja. Makasih Pak informasinya Pak. Oke, Bu. Izin bertanya Bapak. Bentar, ini yang Raisen, ada yang Raisen, ada yang nggak Raisen, saya jadi bingung. Oke. Izin bertanya Ibu. Bu Uswati. Teh Hucan. Ya, Bu Uswati, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Uswati Teh. Itu NUPTK-nya sudah keluar. Tetapi siaga belum ada terdaftar Teh, itunya siaga Ibu NUPTK-nya. Oke. Untuk NUPTK di siaga itu yang input operator Kemenag siaga di kota kabupaten Ibu. Jadi Ibu kirimkan NUPTK-nya ke operator Kemenag, nanti mereka yang input. Gitu Bu. Udah Teh, udah berapa kali dicoba bilang sama Bapak tuh. Udah dimasukkan kata Bapak tuh. Tapi dilihat di siaga udah dibawa laptop ke tempat Bapak tuh kemarin. Tapi belum masuk juga Teh. Kapan itu Bu nginputnya Bu? Masih baru ya? Tapi keluarnya 2021 kemarin Teh. Kenapa Ibu nggak dimasukin dari 2021? Sudah masuk. Di Dapodik sudah masuk Teh, tapi di daftar siaga, di kolom siaga belum keluar Teh. Ya kan kalau siaga itu harus diinputkan oleh operator Kemenag kota masing-masing, oleh operator siaganya di Kemenag kota kabupaten Ibu. Begitu Bu. Ya. Jadi untuk siaga penginputan NUPTK walaupun di Dapodiknya sudah ada, itu tetap harus diinput oleh operator siaga Kemenag kabupaten kota Ibu masing-masing. Gitu Bu. Ya Bu, paham Bu? Oke. Bu Weti. Bu Weti silakan Bu. Mau bertanya? Izin bertanya Ibu. Izin bertanya. Izin bertanya ya. Ibu. Nur Faiza. Oke, setelah Bu Weti ya Bu ya. Bu Weti silahkan. Halo.
Oh ya, silakan Bu Nur Faiza dulu deh, Bu. Iya, terima kasih Ibu. Ibu, saya izin bertanya. Saya pretest tahun 2021. Pas setelah itu ada keterangan lulus pretest di Siaga itu, Bu. Nah, tadi pagi saya lihat buka akun Siaga, berubah lagi statusnya. Mohon maaf, Anda tidak lulus. Di situ ada keterangan tanggal tes, download kartu tes, dan seterusnya. Jadi saya bingung, saya tuh lulus atau tidak. Itu Bu, Terima kasih, kan sekarang itu Siaga itu sedang updating Bu. Jadi pasti error webnya. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar, jangan dulu buka Siaganya. Begitu ya Bu ya. Kemarin Sistem juga itu saya sedang begitu. Sistem itu kalau sedang di-updating atau di-upgrading istilahnya, dia harus itu dulu. Bisa macam-macam tampilannya. Pernah dulu waktu di Akpai Digital dulu itu pernah 3 kali down itu sistem karena kita serbu waktu itu ya, Teucan ya, serbu. Ya. Dan itu harus dilipat gandakan 300% daya tampung dan itunya. Kerjaan di sistem digital Bapak Ibu sekalian sama kayak kita. Gini, ini rumah ya. Rumah itu sedang direnovasi. Rumah itu sedang direnovasi. Kira-kira kalau rumah sedang direnovasi, kayak apa bentuknya? Bisa kacau beliau gitu ya, bisa yang ke atas bisa ke bawah, yang ke bawah bisa ke atas, kursi bisa nyampe di halaman, kompor bisa nyampe di plafon, kira-kira begitulah ya. Jadi logikanya, analoginya seperti itu. Nah kalau sistem sedang di upgrading atau di updating, ya SASA BABA tambah R, sabar menunggu ya. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak. Iya. Bertanya satu lagi. Oke. Bu Weti mau bertanya? Saya Bu, Naimah Sari Bu mau bertanya Bu. 7 menit lagi. Acep Nurullah Bu. Mau bertanya. Bentar, silakan. Ingin bertanya Bu. Halo. Silakan Pak. Gini Pak, saya baru menyimak dan baru gabung mungkin ya. Setelah menyimak dari beberapa pertanyaan, saya belum tahu tentang persyaratan pengambilan pencairan bantuan itu. Karena kalau lihat di Siaga, karena memang masih error mungkin ya, saya belum bisa melihat. Juknis sudah baca Pak? Juknisnya udah dibaca belum juknisnya? Saya belum dapat itunya, informasinya. Enggak, oke. Tadi kita udah menjelaskan juknis, ada persyaratan di situ, Bapak Ibu sekalian, dan persyaratan yang ada di juknis itu dilengkapi selengkap-lengkapnya. Kemudian pastikan data syarat di juknis itu tidak ada yang keliru dan salah. Berarti Bapak penerima tahun ini ya, berarti ya? Iya Pak. Oke, siap. Baca aja juknisnya. Udah aman lah itu. Yang penting Bapak siapkan syarat-syaratnya sesuai petunjuk yang ada di juknis ya Pak ya. Assalamualaikum. Ini Bu Weti dari tadi Ibu itu nggak keluar suaranya Bu Weti. Assalamualaikum host. Ya sebentar Pak. Tuh Ibu nggak keluar suara Bu. Ibu berbicara tapi Ibu nggak keluar suara. Bu Hajli, silakan Bu Hajli. Halo Bu. Nah. Ya sekarang ada Bu Weti. Kenapa Bu? Nah ya. Ini Bu, ada teman saya yang masih D2. Sekarang karena tidak dapat, yang tahun kemarin dapat gitu. Oh, jadi ada pengaruhnya enggak dengan pendidikan nih antara S1 dengan D2 gitu? Kan tadi ada Bu di juknis juga, kualifikasi pendidikan. Itu Bu. Bu Hajli, silakan Bu. 5 minute late ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya Bu juga Hajli, nih belum dibuka diskusi. Bu Hajli. Belum dibuka. Saya Bu, Naimah Sari Bu. Bentar. Bu Hajli belum dibuka mic-nya, Bu Hajli.
Bukain aja deh Susan. Iya. Nggak bisa ini Bang. Hostnya udah diudah. Nggak bisa. Siapa tuh? Udah silakan. Nah, ya Bu. Maaf Bu, saya baru bergabung, jadi belum tahu betul informasi tentang insentif guru AGPAI. Jadi yang di sini ingin saya tanyakan Bu, tadi saya sudah membaca tentang juknis, tentang pencairan insentif guru AGPAI. Di situ ada SPTJM dengan kartu bantuan insentif. Itu tuh nanti diunduh melalui siaga ya Bu? Atau bagaimana Bu? Iya. Tulis siaga, buka siaganya besok ya. Cari di situ cetak kartu. Siaganya belum ada fiturnya Pak. Kalau hari ini belum Bu, belum. Sabar. Betul, sabar. Ya. Oke. Pak. Silakan Pak Musonif. Iya, halo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beberapa sudah saya baca kriteria yang menerima insentif itu yang diutamakan TMT dan usia. Nah, bagaimana dengan kita yang masih guru baru ini ya? Apakah itu apa gimana? Udah, jawab udah. Di kabupaten saya nggak ada guru baru yang dapat Pak. Kalau guru baru, jadi Bapak Ibu gini. Tolong di print juknis itu, dibaca pelan-pelan dan dipahami nanti ya. Di situ ada syarat-syarat dan ketentuan. Nah, kalau terpenuhi syarat dan ketentuan itu, nama Bapak Ibu yang 42.000 orang itu adalah nama-nama yang terpenuhi syarat dan ketentuan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ di ketentuan juga berbunyi bahwa masa kerja, usia segala macam gitu ya. Nah, itu dia. Tadi kita udah bahas termasuk kenapa kok nama saya tidak ada, mungkin baru. Kenapa kok nama saya tidak ada, mungkin aktivasi, validasi, sinkronisasi datanya nggak update gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pak Musonif dari mana? Saya TMT 2017. Nah, kebetulan kita itu mutasinya baru ini. Saya mutasi ke Kabupaten Tangerang. Setelah saya juga nggak dapat, Tangerang juga nggak dapat. Maksud saya itu baru mutasi gitu. Oh, itu nggak ini. Kalau mutasi itu biasanya nggak ngaruh udah. Biasanya nggak ngaruh. Kalau mutasi nggak ngaruh. Biasanya dilihat pasti TMT yang awal Pak. TMT awal itu di siaga itu ada SK yang kita upload. Yang di profil itu, yang di profil kita. Itu nggak ngaruh Pak kalau baru mutasi. Jadi ini belum saatnya saja. Gitu 2017 mudah-mudahan tahun depan karena banyak teman-teman yang lulus P3K juga. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang non PNS yang belum sertifikasi untuk tahun depan yang tidak masuk di data insentif hari ini, tahun depan mudah-mudahan dapat insentifnya. Begitu ya. Satu pertanyaan lagi. Saya Bu. Izin Bu. Tanya lagi Bu. Saya Bu. Silakan Pak. Bu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sugiarto. Ya, terima kasih Pak. Ini saya baru masuk ya, tadi belum, ini saya lupa. Yang saya mau tanyakan, ketika saya buka siaga kok tiba-tiba muncul ada itu pengembalian BSU gitu. Oh iya, karena sistem sedang di-upgrade sekarang Pak. Jadi besok aja dilihat lagi ya Pak ya. Jangan dulu buka hari ini Bapak. Jangan buka dulu hari ini. Siaganya itu lagi update. Akun siaga saya juga gitu tadi sama kita. Saya buka akun siaga saya juga seperti itu. Kaget itu, kaget kok tiba-tiba pengembalian. Iya, disuruh mengembalikan apa saya bilang kan. Ya, begitu. Jadi memang seperti itu semuanya Bapak Ibu ya. Terima kasih Tomorrow I hope you can open your account. Oke. Oke, silakan. Terima kasih Pak ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, barangkali siapa tadi ibu-ibu kasihan mana ibu tadi? Mana ibu tadi yang mau bertanya? Saya bertanya. Satu lagi, oke.
pertanyaan terakhir. Kalau ada kawan-kawan yang itu nanti kita akan upload di YouTube. Izin bertanya, Bu. Ini tadi yang Bu Mas Rawati ya, yang mau bertanya. Iya betul Ibu. Dari Mandailing Natal Ibu. Ya. Itu di Mandailing Natal problem atau kasus yang ada kita terima dari guru-guru PAI kita itu berpuluh telepon kita ke kantor, saya seksi PAIS-nya Ibu, menyampaikan keluhan itu karena kelalaian mengaktifkan siaganya dari operator kabupaten, maka mereka yang sudah lama pun masa tugasnya dan belum. Ini putus-putus, Bu. Pais nanya itu susah. Mandailing Natal, Sumatera Utara ini. Banyak yang belum. Iya, pertanyaannya nadanya sama itu. Banyak yang tidak keluar namanya, kan gitu. Iya. Iya. Oke. Rasanya. Iya, oke. Ini Barangkali nggak bakal kelar. Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh pertanyaan yang sedang muncul, yang akan muncul, sudah ada jawabannya di awal tadi. Insya Allah nanti kami akan kirimkan. Ini Pak Asri, nanti tolong di-download yang di akun Zoom-nya ya Pak Asri ya. Siap. Nah, jadi nanti kan ada rekodnya di akun Zoom kita, nanti di download, kemudian kita upload di Akpai TV Sumbar, nanti kita share ke kawan-kawan. Bapak Ibu, keraguan Bapak Ibu yang baru masuk, yang akan bertanya, yang sedang bertanya, itu sudah terjawab di awal-awal tadi. Bagi teman-teman yang sudah ada namanya 42.000 orang itu, print out juknisnya. Baca baik-baik, jangan salah di dalam menyiapkan syarat-syarat. Bagi yang Bapak Ibu yang tidak keluar namanya, rasanya saya berhak, tapi kok nama saya keluar. Ini kesimpulan yang saya bacakan nih. Silakan ajukan pengaduan. Pengajuan ke email yang tadi kita kirimkan. Dan di juknis juga ada tuh alamat emailnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rasanya, oh iya data saya nggak update. Oh iya, berarti pelajaran bagi kita ke depan, updating, validating, dan sinkronisasi data kita. Data di Dapodik, data di Siaga, dan data di emis kita. This time for us and see you again. Marilah sama-sama kita berdoa semoga pendidikan agama Islam Indonesia lebih diperhatikan lagi, lebih sejahtera lagi. Bayangkan saya nangis tadi nengok 42.000 orang yang non PNS, bayangkan itu belum disertifikasi semua udah. Itu belum disertifikasi. Tambah lagi teman-teman PNS yang belum juga disertifikasi. Berapa? Sedangkan kemampuan pemerintah. Kita berdoalah mudah-mudahan antrian panjang sertifikasi teman-teman ini segera kelar, clear and clean. Kemudian teman-teman yang belum lulus P3K segera lulus P3K, amin. Dan teman-teman yang masih honorer, mudah-mudahan Allah luluskan dengan ikhtiar kita bersama, tapi ya Allah luluskan kita menjadi ASN P3K. Dan bagi yang penting jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa, karena Allah tidak pernah putus asa menuangkan rahmatnya untuk kita semua. Ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Ya, basugi timba kau jauh, berugi dulu mangkuk kabalabo. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebab di alam semesta ini berlaku hukum kausalitas. Ada sebab akibat, ada aksi, ada reaksi, ada usaha, pasti ada hasil. Tetapi kalau kita bermenung saja, menunggu durian runtuh saja, nggak tahu kita kapan durian itu runtuh. Entah durian itu tampuknya besi kan, nggak turun-turun dia durian itu. Jadi oleh karena itu perlu usaha yang maksimal. Ya, dan tetap semangat sebab rahmat Allah bersama orang-orang yang bersemangat. Bila itu fikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.